Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha Soekarno, host Tribun Jabar. Eh, Kali ini jumpa lagi dengan saya ngobrolin eh, hal-hal terkait ada karya parlemen. Kita akan mengulas sejauh mana sih wakil-wakil rakyat kita di parlemen dalam 5 tahun terakhir. Pastinya banyak hal-hal yang telah teman-teman parlemen dilakukan di bidangnya masing-masing. Nah kali ini saya kedatangan dengan Bang Rafael Situmorang, anggota Komisi 1 DPRD. Latar belakangnya advokat, sama seperti kemarin kita ngobrolin soal hukum dengan Rohman dan teman-teman advokat yang lainnya. Dan kali ini meskipun dengan pengacara, kita ngobrolin soal kebijakan-kebijakan parlemen. Selamat pagi, selamat siang Bung Rafael Situmorang. Terima kasih Selamat sudah siang. hadir di sini. Apa kabar? Siap. Baik, kabar baik. Ya, kesibukan apa nih, Bang? Ya kalau sekarang ya Hmm. salah satunya kampanye mungkin ya. Oke. Kampanye, kemudian juga ada tugas-tugas kedewanan yang memang masih berjalan, kita Oke. tidak tinggalkan. Bang, abang ini di Komisi 1, Bang. Komisi 1, Oke, abang apa bidang sih? bidang pemerintahan, hukum Oke, gitu. oke. Jadi mitra kerja kita ada Diskom Info, ada Satpol PP, Biro Otda, kemudian juga Komisi Penyiaran, Oke. Komisi Oh, Informasi komisi. Daerah gitu. Oke. Jadi lingkup kerjanya seputar itulah ya soal Ya, penyiaran, pemerintahan, informasi iya, juga, iya, iya. pemerintahan juga mungkin ya, Bang? Pemerintahan. Oke. Ada pendidikan kan masuk? Pendidikan Itu? enggak, pendidikan Oke. di Komisi 5, Mhm. bukan komisi kita. Oke. Berarti abang masuk 2019, Ya, sudah 5 tahun berjalan, Bang. Gimana suka dukanya menjalani tugas-tugas sebagai ya anggota DPRD provinsi ini, Bang? sukanya ya mungkin kita bisa diskusi gagasan dikemukakan. Dukanya mungkin apa ya? Mungkin ekspektasi publik kadang-kadang terlalu besar terhadap kita Nah, gitu loh. Disangkanya kita ini bisa melakukan semua iya, gitu. iya, iya. Padahal kita tugasnya di legislasi, bukan mengeksekusi. Mengeksekusi. Kadang-kadang ya itu ada hal-hal yang memang disangkanya anggota dewan bisa melakukan semuanya. Oke. Ya, jadi begini Tribuners, kalau ngelihat undang-undang itu anggota DPRD pun provinsi itu paling tidak tugasnya mencakup 3 hal. Pertama, legislasi, membuat peraturan perundang-undangan, anggaran dan pengawasan gitu ya, Bang, Pengawasan ya. betul. Oke. Dan cuman mungkin sebagai anggota dewan, Kang Rafael juga pasti tentunya karena punya tugas anggaran dan pengawasan, pasti tentunya melaksanakan fungsi-fungsi anggaran. Iya, betul. Seperti saya sering baca beritanya soal Bang Rafael ini sering intens dalam pemberdayaan disabilitas, Bang. Oh iya. Beberapa hal. Kan itu juga tidak lepas dari bagaimana tugas-tugas fungsi anggaran anggota dewan Iya, mungkin iya, seperti iya. itu, Bang. Emang fokus di sana, Bang? Ada intens? Enggak, itu jadi salah satunya hasil reses kita. Oke. Ada reses, ada aduan warga. Ini ada warga yang memang menyandang disabilitas tidak punya akses, tidak punya kursi, contohnya tidak punya kursi roda, kemudian tidak punya alat bantu dengar. Nah, kemudian ya hasil reses itu kita perjuangkan, kebetulan saya membuat surat ke Kementerian Sosial. Ini ada persoalan begini, dan kita juga berkomunikasi dengan anggota DPR RI, disambungkan ya. Akhirnya ya bantuan itu ada. Gitu. Namanya juga wakil rakyat memfasilitasi berarti ya, Bang, iya, ya? Memfasilitasi antara kebutuhan masyarakat dengan pemangku kebijakan. Iya. Seperti salah satu tadi urusan disabilitas gitu, Bang. Nah, kira Bang 5 tahun kemarin itu mungkin banyak PR yang mungkin belum diselesaikan. Banyak. Fokus Abang punya passion di mana sih, Bang? Iya, banyak. Kita salah satunya kita sudah membuat Perda Pusat Distribusi Jawa Barat. Oke. Jadi Perda ini ingin mendekatkan rantai distribusi dari produsen dengan konsumen itu tidak terlalu panjang. Oke. Dalam segala aspek. Urusan kebutuhan pokok masyarakat, beras, telur, daging segala macam gitu. Jadi kadang-kadang memang harga di pasaran hari ini mahal itu bukan berarti petani sejahtera gitu loh. Karena terlalu panjang distribusinya. Nah, kita ingin memotong itu dengan membuat Pusat Distribusi Jawa Barat. Jadi tugas dia apa? Tugas dia membeli barang itu dari petani dengan cara kontrak farming, kemudian juga mendistribusikan ke masyarakat gitu loh. Jadi salah satunya fungsi stabilisator harga. Gitu. Jadi pada saat
panen itu barang tersebut kita supply, kita simpan, pada saat paceklik kita keluarkan. Jadi stabilitas harga terjaga. Cuman ini butuh support anggaran yang besar. Ada kita tunjuk namanya PD Agro Jabar untuk menjalankan itu. Cuman support dari anggarannya belum maksimal. Pak Ridwan Kamil menurut saya tidak terlalu punya passion, tidak terlalu politikalnya tidak terlalu kuat dalam membangun ketahanan pangan. Tapi sistemnya teman-teman di Abang di DPRD sudah terbentuk. Sudah buat perda. Itu inisiatif dari DPRD. Sistemnya sudah ada, tinggal berarti eksekusinya. Anggarannya, itu loh. Emang butuh sama seberapa, Bang? Tergantung kan, tergantung dari kita. Contohnya kita sudah berpikir sampai kita berpikir gudang untuk menyimpan barang. Karena kan begitu melimpah hasil ini kan harus disimpan gitu sampai kita menyimpan barang, kemudian sampai kita berpikir harus ada semacam cold storage, kulkas untuk menyimpan barang gitu. Sampai kita berpikir begitu. Nah itu kan tergantung, kalau memang lebih baik ya mungkin 1 triliun untuk modal dasar membangun gudang segala macam cukup sebenarnya gitu, untuk membeli dari petani gitu loh. Ini sebenarnya program yang baik untuk membangun ketahanan pangan. Ini kalau saya baca ini bagian dari sustainable policy. Jadi sustainable policy itu kebijakan yang berkelanjutan, satu kebijakan tapi akan bermanfaat panjang gitu. Kita harus belajar dari, jujur saja, dari DKI lebih baik dalam ketahanan pangan, dalam menjaga stabilitas harga. Karena apa? Karena yaitu dia punya BUMD namanya Jakarta Food Station, menjalankan fungsi itu. Dan hasilnya barang-barangnya itu dari Jawa Barat, hasil pertanian Jawa Barat. Dia kontrak farming dengan, kalau salah, dengan Karawang, dengan Indramayu. Ya paling tidak sederhananya nggak akan ada cerita kelangkaan barang, berarti sederhananya. Dia relatif lebih stabil dibanding Jawa Barat sebenarnya. Jadi nggak ada kelangkaan dan harganya lebih stabil lah. Karena kan ketahanan pangan ini soal kebutuhan dasar manusia juga ya Bang. Orang mau makan. Kalau orang mau makan, kalau barangnya mahal atau nggak ada kan repot kita. Repot urusan. Ya kita harus belajar dari DKI lah ya. DKI relatif lebih stabil dibanding Jawa Barat. Padahal dia nggak punya sawah itu. Iya, nggak punya sawah. Nggak punya. Sawahnya kan dari Jawa Barat. PR buat gubernur selanjutnya. Iya. Gitu. Lebih peduli soal ketahanan pangan. Pangan itu adalah kebutuhan dasar, makan. Kedua, pendidikan, ketiga kesehatan. Jadi kalau misalkan soal makannya susah, repot memang. Itu tugas PR ke depan. Nah dari DPRD juga kan sudah membuat sistemnya, tinggal eksekusinya ke depan. Iya. Abang punya passion lain? Emang Abang punya passion di situ? Iya, saya juga mendorong Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Barat. Ini untuk membantu pekerja-pekerja informal supaya mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena menurut konstitusi, setiap warga negara tidak dibedakan antara pekerja formal dengan pekerja informal. Nah, jadi kita ingin agar pekerja informal juga mendapatkan bantuan dari negara. Minimal preminya dibayar bagi pekerja informal yang tidak mampu. Kalau BPJS Kesehatan itu ada PBI, penerima bantuan iuran, yang nggak mampu. Kalau di tenaga kerja minimal premi. Iya, preminya dibantu bagi pekerja informal yang memang penghasilannya kecil. Emang itu tidak diatur di BPJS Tenaga Kerja ya, Bang? Kenapa? Kan ada BPJS Tenaga Kerjaan. Ada BPJS Ketenagakerjaan, kan itu bagi pekerja formal. Ada BPJS Ketenagakerjaan yang informal, yang mandiri. Tapi kan banyak warga negara kita nggak sanggup. Gitu loh. Makanya kita ingin mensubsidi dengan cara membayar preminya. Tentunya tidak semua pekerja informal yang dapat, gitu loh. Pekerja informal seperti tukang bakso, tukang cilok, tukang siomay, ya kan? Ojek online. Nah, ya ini penting. Ini juga menyangkut kebutuhan dasar. Karena mereka itu kan kerja di lapangan, nggak punya penghasilannya dia gerak sendiri. Ya kalau misalkan someday ketika ada risiko kecelakaan gitu kan, lagi ngedorong roda tiba-tiba jatuh gitu loh. Ya kan? Gitu. Kalau pakai uang tabungan sendiri kan bisa bobol langsung jatuh miskin lagi nanti. Makanya mungkin kelompok-kelompok ini bisa dibilang
kelompok rawan miskin gitu ya, Ya, jika tidak ada penyangga jaminan sosial ya. tenaga kerja. Oke, sejauh mana itu Bang Itu progresnya? raperdanya di kita sudah Mm-mm. di DPRD dengan eksekutif. Mm-mm. Ini karena perda itu harus ada evaluasi Kemendagri, kita sudah ke Oke. Kemendagri kan. Nah, evaluasi Kemendagri belum sampai ke kita Oke. gitu. Abang perkiraan ini harus mengcover berapa nih Pemprov Jabar ntar untuk pekerja informal? Nah, itu tergantung anggarannya. Jadi kita hitung-hitung kalau sekitar 18.000 Oke. per orang itu kita mendapatkan 3 manfaat. Oke. Ada jaminan Hari tua. ketenagakerjaan, kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua. Oke. Kalau sekitar 11-12 ribu hanya dua, Oh, hanya 2. jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Oke. Nah, Dengan kita lihat APBD nanti. dengan APBD Pemprov Jabar yang berapa? Nah, 8. kita ingin agar ini juga bersinergi dengan kota, kabupaten, Oke. dan CSR dari perusahaan. Jadi CSR perusahaan tuh lebih bagus dipakai untuk inilah, gitu, dipakai untuk mengcover BPJS Ketenagakerjaan, gitu loh. Daripada untuk yang lain itu lebih pokok. Nah, itu kita masukkan di Perda, Oke. gitu. Karena untuk warga penerima bantuan iuran juga apa namanya? Itu di-cover pemerintah Bang lewat APBD. Ya, Untuk BPJS Kesehatan ya. ya Nah, betul. ini mungkin ini celah juga nih, saya juga baru tahu bahwa pekerja informal tidak di-cover. Ini juga PR serius buat pemerintah ke depan untuk bisa menjamin kebutuhan dasar pekerja informal. Ya, Asal agar jangan sampai mereka jatuh drop secara ekonomi karena kecelakaan ya, kerja selain gitu ya, kerja Bang. ya. Oke. Abang ini ngomong-ngomong ini mulai masa kampanye nih, Bang. Udah Ya, pemilu. Abang ini nggak maju lagi nggak? ya saya maju. Oke. Di Dapil Dapil Kota Bandung, Kota Cimahi, Jabar 1 lah. Jabar 1. Nomor urut berapa, Bang? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Berarti Kota Bandung itu DPT-nya ada 1,3 juta plus Cimahi ada di bawah 500.000 kalau nggak salah. Ya, hampir 400 lah, ya? 400 Dan ribuan. untuk Kota Bandung saja ini kalau nggak salah 50%-nya itu pemilih muda, Bang. Pemilih, ya generasi milenial dengan generasi Z, Generasi Z, maksudnya Bang. 53%-an lah. 53%. Iya. Susah nggak sih kampanyenya, Bang? Saya lihat anak-anak muda sekarang memang standarnya itu tinggi. Oke. Oke. Jadi standarnya itu tinggi bahwa ya hasil pemilu tuh tinggi sekali bahwa harus ideal Iya, gitu. iya, iya. Ideal bahwa kudu kieu harus begini gitu loh. Kadang-kadang saya berdialog, percuma kita memilih karena hasilnya bupatinya ditangkap KPK Oke. gitu loh. Anggota Iya, dewannya iya, iya. korupsi, padahal standarnya tinggi gitu loh. Seharusnya begini. Jadi saya sering ngomong ke mereka bahwa ini pemilunya di Indonesia, bukan di negara-negara Skandinavia. Pemilu Indonesia itu dengan tingkat pendidikannya rata-rata 8,868 tahun. Oke. Pendidikan politiknya? Enggak, usia sekolah. Usia sekolahnya. Oke. Artinya sekitar SMP rata-rata kelas 3 gitu loh. Jadi ya memang itu yang saya alami juga bahwa memang dengan tingkat pendidikan yang rendah itu begitu di bawah nggak ditanya itu, nggak ditanya gagasan, Oke. ditanya parapel era berbagi sembako. Oke. Fenomena. Ya, dan saya ingat wejangan dari Romo Magnis bahwa untuk Indonesia ya pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tapi mencegah yang buruk berkuasa. Jadi jangan sangat ideal, nggak mungkin lah. Kalau sekarang Bang, pemilu sekarang mungkin ada terminologi lain soal pemilih itu memilih yang lucu. Yang gemoy misalkan. Ini juga fenomena menarik kan sekarang kita dihadapkan pada kita ini ingin menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Cuman ada yang menyampaikan ide gagasan, ada yang menyampaikan dengan gagasan-gagasan gemoy, lucu, relevan. Iya, saya pikir memang pendidikan politik yang harus lebih masif, itu pendidikan politik. Ya tanggung jawab kita bersama lah, edukasi yang terus menerus. Jadi hal-hal yang sifatnya karikatif begitu kan jangan sampai mengalahkan hal yang substansif gitu loh. Kan jelas bahwa ya ini kita memilih calon presiden bukan memilih yang lain-lain gitu loh. Kalau milih yang lain-lain bisa aja. Kalau calon presiden sih gagasan ya. Nah dan memang bedanya di masyarakat kalau presiden memang lebih, yang saya tahu lebih ada ditanya soal pikiran. Kalau legislatif enggak. Yang saya tahu pengalaman saya gitu. Kalau legislatif tuh ya memang kultur politik kita masih begini ya dianggap anggota dewan tuh ya
bisanya ya bagi-bagi ke masyarakat Oh, gitu. padahal dia nggak tahu terkait yang mengatur hidupnya ke depan itu diaturnya oleh anggota dewan tadi, Iya, ya kan? Kan dewan membuat APBD, undang-undang, membuat APBD, aturan. iya. Soal tadi contoh misalkan dewan membuat soal Raperda jaminan pekerja Ah, informal. jaminan Nah, sosial kan? ketenagakerjaan Nah, ya. sekarang ini yang milenial yang sedang apa namanya? sedang Iya, sedang mengubu jadi startup gitu ya, iya, Bang ya. iya, Kalau tidak punya jaminan sosial informal itu kan pekerja iya, informal nah, yang gitu tuh. Kalau tidak punya jaminan sosial, bangkrut iya, usahanya, siapa yang mau backup? iya, Nah, itulah nah iya. itu tugas-tugas seperti Bang Rafael Betul, ini ke betul. depannya. Nah, kalau yang milenial diskusi begini masih bisa. Bisa bisa. Masih bisa. Oke. Ya, jujur saja masih bisa. Tapi kalau yang sudah di 50 udah ke atas itu kadang-kadang diskusi soal begini-gini nggak terlalu ini, Tapi nggak kan jumlah terlalu sih. pemilih baby boomer sudah sedikit, Bang. Lebih banyak ya paling tidak Lebih banyak sekarang memang pemilih pemula, ya, milenial dan Gen Z milenial. gitu. Tapi saya bilang tadi bahwa jangan melihat pemilih itu terlalu ideal. Kalau tidak ideal, saya pikir nggak akan ada pemimpin seperti yang standarnya yang tadi gitu loh. Oke. Jadi kadang-kadang anak milenial itu melihatnya, percuma, nah, hasilnya juga nanti anggota dewannya ditangkap KPK, bupatinya juga begitu, ini begitu gitu. Jadi standarnya terlalu tinggi gitu loh. Sementara kita hidup di Indonesia, yang tadi dia bilang tingkat pendidikannya masih begini gitu loh. Oke. Nah, ini juga ini ada kesulitan di pemilih itu. Kan ini pemilih banyak, Bang. Ya, Ada satu partai juga kan bisa nyampe lebih dari 5. ya, Nah, ada kesulitan di pemilih itu di antara sekian banyak calon wakil rakyat, siapa yang harus saya pilih gitu ya, kan. Gitu kan. Sehingga kan kalau orang ini pemilih nyari juga susah. Makanya kami di media juga kan punya kewajiban, punya tanggung jawab moral untuk setidaknya memperkenalkan siapa sih iya betul. paling tidak Ya, calon-calon wakil rakyat yang punya passion, yang punya iya, iya, ketertarikan dalam bidang hal-hal yang kebijakan yang bersinambungan. Nah, seperti yang sudah kami hadirkan sebelumnya ada Bang Rafael sebelum salah saat ini. Seperti itu, Bang. Ya mungkin juga Abang selama 5 tahun ini, Bang, apa namanya? Apa daya tawar Abang? Apa yang Abang jual? Abang sebagai eh, anggota DPRD juga 5 tahun terakhir, mungkin Mhm. how to make sure ada pemilih untuk Iya. gitu. Ya, kalau 2019 daya tawar saya ya saya mengadvokasi. Oke. Ya sama sebenarnya sekarang juga saya mengadvokasi juga, advokasi kasus-kasus yang terkait dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke. Contohnya masih banyak sekolah-sekolah SMA itu masih nahan Oh ijazah, iya masih iya iya, banyak Mas. itu yang kita advokasi. Kadang-kadang kenyataannya di di lapangan kan secara aturan kan nggak boleh nahan ijazah, tapi kenyataannya masih banyak sekolah nahan ijazah. Ya itu yang kita advokasi. Oke. Kadang-kadang sepasnya aja yang sekolah. Itu tiap tahun masih Iya, sepanjang 5 tahun sering waduh ya? banyak sekali itu. Itu sekarang aja masih banyak itu numpuk aduan Oke. ijazah ditahan itu masih banyak. Masuk ke Abang semuanya? Masih banyak. Eksekusi langsung bisa? Ya paling tidak Ada yang ya bisa, ngebantu. ada yang harus saya datang ke sekolah. Tapi kan nggak mungkin juga pakai duit pribadi Abang Begitu, kan? begitu saya suruh asisten saya datang ke sekolah, ada yang nggak mau. Oke. Akhirnya saya datang ke sana. Kadang-kadang suka ngambek. Saya bilang gini, kalau Anda tidak mau, kalau Anda mau nahan ijazah boleh, buat surat pernyataan bahwa sekolah ini nahan ijazah gara-gara belum bayar. Nggak mau dia, akhirnya dikasih. Gitu, Pernah gitu. nggak Abang punya pengalaman nombok? Karena darurat. Oh iya, Bisa dihukum hakim lah. barusan kan kemarin. Oke. Barusan kemarin. Uang pribadi dulu. Uang pribadi saya. Karena saya nggak bisa sekolah, udah saya bayar aja lah. Kebetulan agak jauh gitu. Oh, oke. Gitu. Sering nih 5 tahun pasti Bang. Ya 1, 2, 3, 4 lah pernah. Karena kalau semuanya kan tekor juga, Ya, Bro. tekor. Ya kan Tekor. dewan itu bukan bagi-bagi duit, Bang. Iya. Tugasnya memfasilitasi, memudahkan. Makanya itu resiko pejabat yang election official tadi, Oke. yang dipilih. Oh, yang dipilih. Yang dipilih itu pasti banyak yang begitu-begitunya. Oke. Siap. Gitu. Gitu. Ini masuk kita soal kampanye. Ini soal kampanye nih, Bang. Bang, ini 2019 itu kan apa namanya? Isu-isu saranya tinggi. Saya lihat Abang sempat ngelaporin juga Iya betul. apa gitu. Ini sekarang ulang enggak. iya makanya Sekarang isu SARA, isu PKI udah nggak muncul. udah nggak muncul. Saya juga agak kaget ini. Oke. Saya juga nggak tahu nih tiba-tiba isu PKI enggak, isu antek-antek asing udah enggak. Cina. Ya itu salah satu antek Iya, asing iya. udah enggak. Sekarang isunya apa ya?
penggunaan alat kekuasaan untuk mendukung salah satu calon gitu. Netralitas. Netralitas. Itu yang saya lihat Oke. sekarang lebih pokok ya. Oke. Karena melibatkan ya itu tadi salah satu calonnya ya anak presiden gitu. Kan ada partai abang juga PDIP. Udah enggak. Ya, Udah enggak sekarang. Ya, dia paling tidak, ya kan jadi Udah Bang enggak Rafael sekarang. ini kan dari PDIP, dari Iya, PDIP udah enggak sekarang. Perjuangan. Yang bersangkutan dari PDI juga ini Udah enggak. hard feeling nggak sih, Bang? Pasti hard feeling-nya Enggak, pasti nggak sih? gini. Kalau kita kan, ini saya juga sekaligus ingin meluruskan istilah petugas partai. Oke. Petugas partai itu bukan berarti pesuruh. Petugas partai itu orang yang harus menjalankan cita-cita partai yang ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Jadi tugas partai itu ada 3. Ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di struktur partai. Bu Mega juga petugas partai, sama petugas partai. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang petugas, Bu Mega juga sama, yang ditugaskan jadi ketua umum gitu loh. Jadi petugas partai itu ada aturannya, ada aturan organisasi yang harus taatin. Begitu aturan organisasi ini sudah tidak ditaati ya berarti dia bukan sebagai petugas partai lagi gitu loh. Petugas partai lain mungkin ya, Bang? Ya mungkin atau petugas keluarganya kita nggak tahu lah. Ya memang iya, petugas partai sempat jadi polemik ya. Iya. Itu bicara soal anggaran dasar. Ini bicara undang-undang dasar juga bahwa presiden itu dan wakil presiden diusung oleh partai politik Iya. dan gabungan partai politik Iya. di undang-undang dasar loh. Iya. Jadi ya memang mungkin petugas partai pun bahasa selengean ya, Bang ya. Cuman tapi faktanya secara yuridis memang Iya. partai yang mengusung. Betul. Calon DPRD juga sama yang mengusung. Iya. Cuman Tidak bisa ujug-ujug. iya bisa ujung-ujung. Iya betul. Ya meskipun petugas partai, kalau toh dianya bisa do something the best gitu for masyarakat ya, kenapa enggak? Seperti tadi Bang Rafael ngomongin soal Perda ya Bang ya, Iya. soal pekerja informal itu juga kan tugas-tugas itulah tugas-tugas partai. Iya. Menjalankan Dan itu. petugas partai menjalankan cita-cita partai. Cita-cita partai apa? Indonesia adil dan makmur itu cita-cita partai gitu. Jadi cita-cita partai dengan cita-cita negara nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Partai itu kan salah satu sub dari negara gitu. Jadi partai itu bagian gitu loh. Nah, kita yang memilih partai PD Perjuangan ini aturannya untuk mencapai cita-cita tadi negara, kita partai punya perangkat. Perangkatnya namanya petugas partai. Gitu. Ada di eksekutif, ada di legislatif dan ada di struktur, tidak ada di yudikatif. Tidak ada. Karena yudikatif kita tahu bukan ini kita lah gitu. Nggak ada di yudikatif. Bang, Jadi tadi nggak ada ngomong- MK petugas partai nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi ini penegasan ini sekarang udah nggak ada hard feeling lagi ya, Bang ya? Terhadap Nggak ada. anak Pak Jokowi. Move on gitu, Udah move on ya. Oke, gitu. Cuman masalahnya ini isunya masih berkembang, Bang, soal isu netralitas. Iya. Jadi Undang-Undang Pemilu itu pasal 280 ayat 1 ayat 2 ayat 2 itu mengatur soal larangan 11 pihak yang dilarang kampanye. Ada kepala desa, ada perangkat desa, ada anggota BPD, ASN, TNI Polri, ada karyawan BUMN, BUMDes, gitu kan semuanya netral. Abang kan ini ngomong-ngomong di bidang otonomi daerah juga nih, Bang. Iya. Ada kaitannya juga dengan netralitas. Iya. Yang mereka yang dilarang kampanye atau harus netral. Iya. Abang harapan apa, Bang? Di tengah isu Iya. netralitas. Harapan saya memang apalagi di Jawa Barat PJ ini diangkat oleh presiden, ya PJ menjalankan pemerintahannya dengan memang semata-mata untuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tidak menjadi kepanjangan tangan presiden. Gitu. Meskipun dia diangkat oleh presiden Dan kepanjangan tangan Jokowi mungkin, Bang. Dan disukannya dia orangnya Jokowi lah Ya, gitulah. gitu. Nah, kita juga akan awasi itu. Gitu loh. Memastikan bahwa PJ ini pemerintahan ini berjalan sesuai dengan aturan. kepanjangan presiden. Sesuai aturan. Oke. Nah, bukan kepanjangan presiden. Bukan ada kepanjangan presiden, ada kepanjangan tangan Jokowi mungkin, Bang. Iya. Ada. Ya, ada undang-undang yang mengaturnya, undang-undang pemerintahan daerah, ada di samping aturan tertulis juga ada etika gitu ya. Itu yang harus kita pastikan gitu loh. Bang mulai ngerasa ada gerakan-gerakan tidak netral? Kalau pemerintah provinsi kita pantau terus, jadi siapapun gubernurnya sepertinya banyak bemper lah, banyak pengawas gitu. Kalau di pemerintah provinsi, nah saya nggak tahu kalau yang lain, kalau institusi yang lain ya kemarin informasinya di
di media ya Tirto membocorkan Oh itu iya. kan, membocorkan ada ada operasi di polisi. Yang mudah-mudahan itu operasi itu tidak berjalan lah di Oke. Jawa Barat Bang, ini ada karena yang menarik kemarin Bang, soal kehadiran kepala desa di ini. Kita nggak ada hard feeling ke salah satu capres ya, cuman eh, kepala desa menghadiri rakerda abdesi gitu loh Bang. Kan hmm, kades nggak boleh, maksudnya nggak boleh kampanye itu berarti otomatis kan mengandung artian sudah sejak dalam pikiran harus netral berarti ya Bang. ya Nanti ke depan Bang, peran kepala desa yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya mungkin Bang. ya ya Gitu. ya memang ini jadi isu yang menarik Hmm. termasuk yang kemarin di pusat itu Iya. kan dan dan Hmm. jelas bahwa kepala desa itu tidak tidak boleh menjadi tim pemenangan. Nah kemarin saya juga nggak tahu di Bawaslu informasinya terakhir Nah, bagaimana. iya. Yang jelas resikonya itu terlalu mahal kalau kepala desa akhirnya ikut-ikutan gitu karena resikonya ya masyarakat yang di bawahnya bisa belah gitu dan pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik kalau Hmm. karena contohnya kepala desa A mendukung A itu belum tentu warganya mau gitu Oke. dan ini berisiko bagi pemerintahan dan kewibawaan pemerintahan desa di Oke. daerah gitu. Jadi ada dasarnya bahwa ada filosofinya kenapa kepala desa tidak boleh menjadi berpihak dan kampanye. Ya filosofinya itu pemerintahan supaya berjalan dengan baik di desa gitu. Oke. Jadi ya kita akan tetap mengawasi itu dan saya juga berharap Bawaslu ya kalau memang itu boleh bilang boleh, kalau itu tidak ya bilang tidak, jangan standar ganda lah. Harapannya juga ke ini Bang, wasit-wasit pemilu nih Bang. Ya itu Bawaslu Oke. salah satu dan KPU gitu. Ya jangan standar ganda aja. Oke. Kalau standar ganda resikonya memang berbahaya. Resikonya pemerintahan ini dan negara ini gitu. Kita juga nggak mau gara-gara pemilu ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua dan akhirnya kita setback ke belakang gitu. Kita ingin tetap maju, caranya apa ya kawal pesta demokrasi ini dengan baik dengan semua taat konstitusi dan etika dan adab lah gitulah. Karena Pancasila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, Ya. Adab, etika. adab. Iya. Oke. Adab itu di atas hukum sebenarnya. Kayaknya. Oh iya, Pak. Etika Etika di soalnya atas ya, adab hukum ya. ya. Iya. Oke. Gitu. Oke. Bang, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi, Bang? Closing statement soal bagaimana menghadapi pemilu dan soal Abang di Iya. Dapil 1. Ya, saya berharap bahwa masyarakat menggunakan hak pilih dengan baik. Pilihlah calon-calon pemimpin berdasarkan track record yang baik gitu. Karena begini, pemimpin itu bukan dilihat dari apa yang diucapkan, apa yang sudah dilakukan dia. Itu penting. Karena kalau diucapkan pasti banyak yang ngomong baik-baik gitu. Semua pasti begitu. Jadi periksa apa yang sudah dilakukan dia. Baik dia sebagai apapun, track recordnya buat kebijakan politik, perilaku politik. Nah, bisa kita lihat itu. Dan saya juga berharap tadi bahwa pemilu ini wasitnya harus fair, harus netral, tidak berat sebelah. Karena berat sebelah resikonya akan besar. Ketidakpercayaan juga ya, Bang? Iya, kalau khusus dapil saya ya Bandung Cimahi mudah-mudahan Bandung Cimahi ini pemilunya berjalan dengan baik ya apalagi tahun 2024 ini kan pemilih pemula di Bandung Cimahi sangat banyak dan mudah-mudahan tadi pemilih pemula memang soal ide dan gagasan relatif lebih suka dibanding yang lain-lain gitu. Ya mudah-mudahan nanti yang terpilih juga karena banyak soal ide dan gagasan ya yang pemilih yang berkualitas. Tentu itu jadi harapan bersama kita. Ini juga bukan soal Bang Rapa ya, bukan soal saya, bukan ini. Ini soal warga Kota Bandung dan Cimahi 5 tahun ke depan. Paling tadi saya mencatat beberapa hal penting. Pertama soal tadi kebijakan distribusi pangan itu Bang, ya untuk pusat distribusi Jawa Barat. Itu memperpendek proses rantai makanan. Efeknya apa? Paling tidak itu bisa meminimalisir kelangkaan barang dan kedua bisa menekan harga. Terus kemudian soal tadi Raperda pekerja informal itu bagi milenial sangat penting. Karena itu tadi apa? Ya untuk minimal ketika kalian ini jatuh ketika berusaha, ketika
memulai usaha sebagai pekerja informal, minimal teman-teman bisa menekan resiko tidak terlalu parah, tidak terlalu jatuh miskin lah kira-kira seperti itu. Nah gitu. Ya gitu mungkin Tribuners, nanti kita akan bertemu lagi dengan teman-teman anggota DPRD maupun calon anggota legislatif yang kita berbicara gagasan. Kita ingin membantu teman-teman pemilih untuk bisa mengenali, minimal mengenali aja dulu. Tidak mengajak, minimal mengenali, terus kemudian memahami, dan kemudian kita masuk ke ruang bilik suara dan mengeksekusinya. Oke. Demikian program Adikarya Parlemen yang bisa kami hadirkan hari ini. Terima kasih Bung Rafael sudah bisa Terima kasih. berbagi cerita, berbagi inspirasi. Sampai bertemu lagi dengan kesempatan lain waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.